Halo, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Jovian pada siang hari ini menjelaskan aplikasi Kbytes secara lebih dalam lagi. Jadi waktunya lebih panjang mungkin lebih panjang daripada video pelatihan biasa. Karena yang saya bahas di sini adalah konsep ya, konsep langsung dari Kbytes itu sendiri. Oke, tanpa menunda lebih lanjut, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah agenda pembahasan. Apa yang akan dibahas di sini yaitu pertama-tama adalah perhitungan pendapatan koin penambang, kemudian cara aplikasi bekerja, terus mekanisme pelepasan koin baru ke dalam sirkulasi, mekanisme pelepasan sertifikat pekerjaan baru atau tugas, pembahasan harga koin, keamanan data, dan contoh penggalan kode, kemudian ada penutup. Kita akan masuk ke pendapatan koin. Jadi aplikasi Kbytes ini, kalau boleh saya katakan itu saya menerapkan bisnis prosesnya Bitcoin langsung ke dalam Kbytes. Begitu ya. Cuma bedanya kalau Kbytes ini bisa ditambang melalui handphone langsung. Tentunya dengan penambangan secara desentralisasi SHA-256 level 1 sampai dengan 5. Aslinya dia bisa sampai 7, tapi itu untuk dipersiapkan untuk teknologi di masa mendatang. Begitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai start dari poin pertama terlebih dahulu, yaitu kekuatan jaringan. Jadi kalau Bitcoin itu adalah total hashing per detik dari masing-masing penambang. Tahun 2026 ini sudah terdeteksi triliunan hash per detik. Jadi gini, kekuatannya hashing itu apa? Misalkan Anda, saya, dan teman Anda itu mempunyai masing-masing hashing itu 50. Berarti kekuatannya adalah 150. Itulah total hashing ya, kekuatan jaringan Bitcoin 150. Sedangkan kalau di saya itu adalah total nonce yang dihasilkan oleh perangkat penambang untuk menghasilkan hash. Jadi nanti saya akan bahas nonce atau nonce itu apa. Itu perjalanan dalam memecahkan tugas. Jadi perjalanan penambangan di memori dalam memecahkan tugas. Itu dalam mencari tugas di memori. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tingkat kesulitan. Ya, kalau menurut saya, ini pendapat saya ya pribadi, itu tingkat kesulitan itu berdasarkan dari kekuatan jaringannya. Dia sifatnya eksponensial. Jadi gini, misalkan saya punya alat penambangan dengan kekuatan 50, generasi kedua lah. Terus Anda dan teman Anda sama-sama punya generasi kedua, kemudian ada generasi ketiga dengan total yang tadi kurang lebih adalah 150. Namun, ada satu orang masuk, penambang baru, alatnya jauh lebih baru, jauh lebih powerful dengan alat 250 totalnya. 250 tambah 150 berapa tuh? 400 ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 400. Jadi kekuatan terahash pada saat itu adalah 400. Tentunya koin Anda akan dapatnya makin kecil nanti. Sedangkan kalau Kbytes itu tidak terlalu eksponensial. Sorry, kenapa? Karena kalau Bitcoin itu ngitungnya dari awal, pertama kali dia mulai nambang sampai saat ini, video ini dibuat, itu in total secara keseluruhan. Kalau Kbytes itu hanya ngambil total 2 hari terakhir. Tergantung nanti dari angel investor, kepenginnya mau 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, atau 4 hari terakhir gitu. Tapi saya berharap sih kebijakan 2 hari terakhir ini tetap berlaku karena udah cukup nyaman. Kenapa cukup nyaman? Karena dengan kekuatan 2 hari terakhir aja nanti dapatnya pun akan sulit kalau yang nambang tuh banyak. Gitu. Dapatnya lewat handphone pun Anda akan berasa Anda juga akan geleng-geleng juga nanti. Oh, ini toh rasanya nambang seperti ini, susahnya kayak gini gitu loh. Jadi koin itu nanti juga akan berharga secara otomatis karena untuk dapetinnya juga susah. Ini kita baru ngomong power nonce terakhir ya. 2 hari terakhir aja. Jadi penambang baru masuk,
otomatis yang di sini poin ini, penambang baru masuk otomatis akan mempengaruhi pendapatan koin per perangkat. Gitu ya. Oke, rumus pendapatan per alat tambang. Jadi hash alat kita tadi yang 50 per detik kali jumlah detik dalam satu hari. Ya, Anda hitung aja sendiri, tinggal dikali. Kali jumlah koin dilepaskan per blok. Nah, ini jumlah koin dilepaskan per blok tuh kalau misalkan dulu awal-awal Bitcoin itu adalah 50, terus 4 tahun kemudian dia potong jadi 25, dipotong jadi separohnya lagi 12,5, dipotong pas separohnya lagi jadi 6,25, sekarang kalau nggak salah 3,12, 3,125 kalau nggak salah. Nah, itu tinggal dikaliin aja per masing-masing itu, terus dibagi tingkat kesulitan jaringan. Total ya di sini ya, total. Total dari apa? Yang tadi saya punya alat 50, Anda 50, teman Anda 50. Terus ada satu jagoan baru masuk 200, 250 kalau nggak salah tadi. Berarti total berapa? 400 kan? Ya itulah totalnya ini. Tingkat kesulitan jaringan total. Dibaginya itu ya, tingkat kesulitan jaringan dikali, jangan itu belum selesai. Itu dikali 2 pangkat 32. Anda bisa bayangin sulitnya kayak apa. Jadi tuh harapannya tipis banget kalau udah pakai lambang pakai laptop 100 tahun juga nggak akan dapet. Beneran. Nah, tapi kalau penyesuaian dengan handphone itu gimana? Saya harus cari akal penerapan bisnis proses seperti ini, cari akal gimana caranya. Akhirnya saya pakai Nonce. Nonce didapatkan nanti, Anda lihat Nonce didapatkan, Anda ingat-ingat aja slide ini. Nonce didapatkan dibagi total Nonce 2 hari terakhir, di mana ini nanti 2 hari terakhir itu apa namanya? Nonce 2 hari terakhir itu akan disesuaikan dengan keputusan dari angel investor, maunya di 2 hari terakhir secara total atau mau berapa. Tapi saya tetap balik lagi pengennya 2 hari terakhir, gitu ya. Kembali lagi tergantung angel investor nanti mau berubah apa enggak. Harapannya sih enggak. Terus dikali dengan tingkat kesulitan SHA-256. Jadi ini dalam kurung ya. Nonce didapatkan dibagi 2 hari terakhir, ini dalam kurung, itu dihitung dulu. Terus dikali tingkat kesulitan SHA-256 yang dipilih oleh user. Nah, ini apa? Yaitu yang ada gambar gear, kalau di video pelatihan tuh yang ada gambar gearnya itu, ya Anda bisa lihat lah di situ. Kalau kalinya 1, ya otomatis dia dapat koinnya dikit, pengalinya juga dikit. Tapi kalau misalkan kalinya 5, level 5, Anda paksain level 5, bahkan mungkin nanti teknologi ke depan akan maju jadi 6 atau 7, otomatis itu bisa kali 6, bisa kali 7. Jadi makin banyak dapatnya. Harapannya kayak begitu. Ya. Jadi kekuatannya Nonce 2 hari terakhir nih, ya saat ini. Gitu. Itu aja saya udah dapatnya 0,0, gitu loh. Kalau misalkan sampai pure dengan cara total dari sini, tingkat kesulitan jaringan dikali X 2 pangkat dikali 2 pangkat 32 ini bilangan konstanta SHA-256, otomatis bubarlah semua untuk handphone. Anda mendingan nambang Bitcoin aja lah, jangan nambang di handphone, gitu ya. Oke. Nah, inilah jadi omongan saya rumus di slide sebelumnya ini berdasarkan apa yang saya survei. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini, Anda berhentikan videonya, Anda bisa lihat sendiri dan Anda resapi, Anda pahami. Gitu. Bagaimana Keybase ini masih visible untuk ditambang di handphone. Gitu ya, sangat visible dan masih perjalanannya masih masih jauh untuk bisa jauh lebih berkembang lagi. Ingat, ini belum API belum up. Nanti kalau angel investor masuk, API-nya up, otomatis kita saat itulah semua yang nambang-nambang awal itu pasti akan merasa beruntung. Yang ngeremehin, yang nanti dulu, itu akan sudah terlambat saat itu. Karena nambang pasti akan sulit. Oke, masuk ke berikutnya itu adalah mengenai pembahasan mengenai kegagalan dan keberhasilan. Penambangan proses Bitcoin itu adalah menambang dengan memecahkan teka-teki matematika yang sangat rumit. Yaitu kalau boleh saya katakan di sini, saya udah lihat sendiri, gitu ya, learn Bitcoin itu, proses penambangan live-nya, itu nolnya di depan, kalau nanti tingkat 5 tuh nolnya 5 biji di depan. Ada 5 nol di depan, tung, 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 gitu, 5 biji.
Nah, kalau misalkan Bitcoin itu udah 20, itu pakai alat yang super juga perlu rame-rame itu, kayak begitu. Dan kabar angin mengatakan itu kan 20 baru sekali ya, tapi ini dikali dua, SA-nya 2 kali SA 256, bukan SA 215. Jatuh-jatuhnya tingkat kesulitan tuh bayangan saya bukan 20, ini sekitar sekitar 30 ini sebenarnya. 30 mungkin 32 kali ya. Hitungan bayangan di kepala aja sih. Bayangan itu mungkin tingkat kesulitannya segitu aslinya. Jadi ini benar-benar buat jaga supaya dia nambang POW-nya tuh benar-benar sulit gitu. Kemudian kalau di saya itu tentu juga ada perlombaan perangkat tambang dalam memecahkan teka-teki matematika rumit ya, matematika rumit gitu loh. Kalau kita kasih yang sangat rumit, ya sudah, handphone itu nggak akan napas, siap-siap kebakar, siap-siap cepat rusak, dan Anda wassalam sama handphone Anda. Kalau Anda lihat video rekaman saya, gitu suhunya berapa tuh? Anda nilai sendiri deh, itu panas apa enggak. Silahkan. Apalagi saya udah kasih peringatan 3 jam sekali istirahat lah, 2 jam sekali istirahat. Nanti setelah 15 menit masuk lagi main, misalkan kayak gitu. Dimainin lagi buat nambang. Itu saya jamin itu mestinya sih nggak cepat rusak ya harusnya. Kalau normal, pemakaiannya normal, nggak aneh-aneh, nggak ada virus, itu pasti aman lah. Terus kalau di saya balik lagi ke sini itu perlombaan matematika rumit tingkat 1 sampai 5 ya. Terus saya ada lanjutannya lagi karena ini dia tidak penambangannya itu adalah pure terdesentralisasi di handphone, tetapi dalam soal matematikanya itu nanti kita ada uji kelayakannya. Jadi tugasnya kita yang kita kasih itu benar-benar nanti kita cek. Kita cek lagi kalau setelah Anda selesai, itu ada mekanisme pemeriksaan sertifikasi. Apakah pengerjaan ini sudah pernah dikerjakan sama penambang lain? Ini untuk menghindari double catat juga. Jadi POW-nya udah anti double catat, di sininya juga saya tambahin lagi anti double catat. Gitu, ya. Oke, untuk kelas hardware. Nah, ini kelas hardware nih. Jadi kalau Anda punya uang misalkan, terus beli alat ASIC yang harganya ratusan juta, saya lupa sih satu ASIC sekarang udah berapa ya, sekitar mungkin 200 ada kali ya, yang supernya gitu. Itu nggak menjamin Anda ranking Anda dapat nambang gitu, nggak menjamin. Karena apa? Tadi kekuatan terahash itu yang di awal yang saya bilang 50, 50, 50 itu kita bertiga udah 150, ditambahin sama satu jagoan baru masuk 250. Jadi 400 tuh kurang lebih. Itu nggak akan ngejamin, itu baru 4 orang loh. Kalau misalkan seluruh dunia yang ini totalin aja, Anda bayangin nih, poin nomor 5 ini yang tidak menjamin ini. Anda bayangkan, omongan saya ini ada benernya apa enggak. Jadi kalau Anda ranking 1 yang Anda lawan tuh dunia gitu loh. Nah, jalan satu-satunya harus gabung ke mining pool. Jadi ada orang yang buka usaha mining pool, Anda daftarkan alat Anda di sana, ini yang saya tahu ya. Anda daftarkan di sana, kemudian setelah daftarin, nambanglah bareng-bareng dengan mereka, istilahnya begitu, walaupun lewat jaringan internet juga gitu. Nambanglah bareng-bareng, setelah bareng-bareng dapat di mining pool dapatnya berapa, kemudian nanti bagi hasil sama-sama gitu loh. Total mesin kita kekuatannya berapa, kekuatan mesinnya mereka berapa, bagi rata. Itu yang saya tahu sih. Mungkin ada jasa juga kali, biaya plus biaya jasanya, dipotong biaya jasa. Sedangkan di sini kalau saya ini masih bisa mendapatkan koin walaupun hardware yang dipakai itu kelas Samsung J4 yang lama, memori 2 GB, masih bisa jalan. Walaupun sangat lambat, dia masih bisa dapat. Kenapa dia masih bisa dapat? Karena mekanisme saya handphone saya menggenerate sesuatu, yaitu menggenerate sesuatu adalah nomor tertentu untuk minta tugas ke jaringannya si Kbytes. Kalau dia udah selesai minta tugas, dia dikasih kan berdasarkan permintaan dari handphonenya itu dikasih. Jadi dia dibalik nih logikanya. Dikasih, dibalik, udah dibalik, dia kasih tugas. Tapi dalam prosesnya, kalau tugas yang diminta sama si handphone ternyata nggak ada di daftar kita, kembali lagi kita punya daftarnya. Kalau nggak ada, otomatis kita yang kasih. Langsung nih gantinya ini loh, gitu. Tapi kalau misalkan ada nih tugasnya ya, yang kamu minta, gitu. Yang handphone kamu minta, itu langsung jalan seperti itu. Nah, setelah
Setelah apa namanya dapat tugas, ya dikerjain lah di handphone itu. Nah disitulah baru perlombaan hardware-nya. Hokinya itu kalau misalkan di wilayah tugas tersebut, itu belum ada yang ngerjain tugas yang diminta oleh Anda ataupun yang dikasih sama kita. Itu belum dikerjain sama orang lain, otomatis Anda bisa menang. Tapi kalau rebutan sama orang tugasnya sama-sama, rebutan yaitu adu cepat hardware. Siapa yang paling cepat selesaiin tugas itu yang menang. Oke. Jadi di sini di video ini masih menjelaskan pakai bus ya. Kalau di versi baru itu tidak ada bus lagi aplikasinya. Udah saya matikan demi kestabilan. Bukan kestabilan pendapatan, demi supaya handphone Anda itu umurnya panjang juga. Jangan sampai ada alasan rusak gara-gara aplikasinya saya. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi intinya ada satu kejadian lah. Nambang dipaksain, saya udah kasih inget, dia paksain, terus saya rusak handphonenya. Akhirnya dari situ saya buat gimana caranya saya bisa menambang itu pakai kontrol prosesor. Nah, nanti kalau lihat video saya yang baru itu di YouTube-nya buat pelatihan, Anda bisa lihat itu ujinya pakai prosesor. Jadi mau aktifnya berapa prosesornya, terus mau misalnya levelnya berapa, matiin lampu juga ada di sana kayak begitu. Gitu ya. Oke, ini untuk kelas hardware. Jadi nggak mungkin ranking 1 ya kalau buat Bitcoin susah. Hokinya luar biasa kalau sampai dapat gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Saya janjikan itu tadi dibahasnya adalah nonce itu apa ya? Nonce itu adalah perjalanan Anda dalam mencari tugas di memori. Jadi gini nih. Inilah nonce. Ini tugasnya, ini nonce-nya gitu ya. Nonce jadi kalau nonce makin tinggi bandingin sama yang bawah, ini 850 ribuan, ini 1,2, dapatnya pasti lebih besar yang atas karena noncenya lebih tinggi daripada yang bawah. Ini sama ini, yang atas yang menang, otomatis ini juga dapatnya lebih tinggi, ini di bawah. Yang bawah itu lebih kecil. Itu karena noncenya lebih kecil. Jadi nonce itu adalah sebenarnya kalau buat komunitas Bitcoin itu, nih yang ini, itu seperti layaknya angka coba-coba. Kalau misalkan Anda hacker gitu ya, Anda mungkin ngerti istilahnya brute force gitu. Jadi kayak nyerang memori gitu. Nah, ini juga sama. Dia jalan gitu di memori, dia nyari angkanya. Kira-kira di mana sih ini posisi si B43F6 ini tuh ada di mana gitu loh ceritanya. Oh, dia tuh ada di posisi di nonce sekian dengan wakil hashnya sekian. Yang ini hashnya yang bawah. Ya. Jadi hashnya tuh yang bawah. Noncenya ini. Jadi kalau misalkan ada sebuah aplikasi penambangan yang bilang bisa nambang layaknya Bitcoin, tapi dia nggak bisa ngeluarin nonce yang sebenarnya kayak model kayak begini, gitu mirip-mirip lah gitu. Itu pasti projectnya palsu. Terus buat dunia kripto, kalau misalkan bisa ada project yang mengatasnamakan bisa nambang dari handphone, tapi mesti invest dulu berapa, itu palsu ya kemungkinan. Palsu, soalnya saya punya pengalaman juga nggak enak tuh. Sempat kena, jujur aja. Terus juga ada karena ketidaktahuan saya bahwa ternyata menambang aplikasi penambangan model begini, itu nggak boleh masuk ke Google Play atau ke Apple Store apalagi. Udah, nggak bisa. Jadi harus berdiri sendiri. Itu kenapa aplikasi saya nggak ada di Play Store gitu ya. Alasannya bisa panas lah dan lain-lain lah sesuai kebijakan mereka. Itu udah urusan mereka lah. Itu haknya mereka. Yang penting saya bikin aplikasi ini, saya benar-benar memperhatikan kaidah berusaha untuk tidak panas. Cuman anget sedikit, benar-benar anget sedikit, nggak panas. Gitu. Jadi memperhatikan kaidah itu supaya tanda petik challenge dari Google yang mengatakan aplikasi penambangan SHA-256 adalah panas, itu bisa dipatahkan sama saya. Saya merasa ke-challenge juga sebagai programmer untuk buat aplikasi seperti itu. Oke, ini nonce-nya udah jelas ya. Nah, jika diperhatikan gambar di samping, ya seperti tadi saya sudah bilang, di sini nonce makin tinggi, dapatnya makin besar. Nonce lebih kecil, dapatnya lebih kecil. Nah, terus sertifikat pekerjaan diwakilkan dengan warna kuning. Ini kalau lagi di review.
Kalau hijau, ininya warna hijau, ini nanti ini kalau ininya hijau itu berarti berhasil. Kalau ininya warna merah itu berarti gagal, ya. Oke, kita lanjut ke mekanisme dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Pertama, aplikasi akan meminta ke dalam jaringan Kbytes, ya. Dalam versi live, versi angka ini nggak akan dikeluarin. Jadi dia minta satu angka yang digenerate dari handphone Anda sendiri. Loh, kalau gitu nggak aman dong. Hacker juga bisa dong. Ya kalau hacker minta dengan minta yang benar dari aplikasi, ya otomatis dia bisa minta sertifikatnya gitu kan. Terus dari sini dia minta ke jaringan kita, ya ceritanya di sini, validator akan memberikan tugasnya ini, tugas. Jadi angka yang diminta ini ini kan wakilnya diwakilkan dengan angka, dapatnya ini, gitu. Ya. Tapi ada 2 mekanisme atau 3 mekanisme saya lupa. Intinya kalau misalkan Anda minta, ini kan ada yang minta dulu nih. Ini adu nasib loh. Kalau yang ini udah adu nasib sama handphone yang lain. Handphone yang lain juga bisa aja mintanya kebenaran sama kan angkanya kan. Nah, tugas kita tuh sebagai validator meriksa dulu apakah kode yang Anda minta tuh ada nggak di kita gitu loh. Kalau misalkan ada ya kita kasih aja. Ingat, Anda tuh connect validator yang bekerja di belakang yang ngasih ke Anda itu bisa siapa validatornya dari komputer mana aja ya. Ada 17 apa 15 apa 17 komputer. Itu nggak saling ngomong satu sama lain, mereka ngasih aja udah. Nih, tugasnya si A, handphone A dikasihnya ini, handphone B dikasihnya bisa sama di komputer dari komputer yang lain begitu. Jadi bisa aja kebenaran sama gitu ya. Atau misalkan Anda mintanya tugasnya ini 153, yang kita kasih 153, tapi komputer yang lain bukan 153, bisa jadi yang lain. Handphone yang lain minta kodenya lain, bisa kayak gitu. Itulah jalannya. Jadi tetap randomize di sini. Nggak ada campur tangan orang. Nah, validator udah ngasih ini. Anda kerjain, terus dapatlah noncenya sekian gitu ya, jumlah koinnya sekian. Terus dibalikin lagi ke validator. Tak, validator. Apa yang dilakukan oleh validator? Kita lihat panah hijau. Inilah panah hijau. Inilah aplikasi validator. Nah, ini kan ini validatornya, validator wallet sebagai alamat ini itu adalah ini. Ya. Ini itu adalah ini. Sorry, ini. Gitu ya. Terus kalau Anda perhatikan di sini ada dompet investor, tentunya validator juga bantuin nambang buat koinnya investor ya di sini. Jadi Anda nggak perlu merasa sirik, iri. Ingat, angel investor itu udah ngasih uangnya di awal terlebih dahulu untuk kita semua bisa nambang. Jadi dia punya hak untuk nambang juga. Jadi cuman teknologinya beda, pakai PC. Tentunya ada batasan, ada perjanjian antara saya dengan investor, berapa koin yang dia bisa dapat dari aplikasi ini yang saya tambang. Nanti kalau udah selesai modulnya tinggal saya matiin aja, ibaratnya gitu. Jadi udah nggak selesai penambangan buat investor, selesai gitu ya. Tapi koin ini benar-benar murni koin investor pun kita hasilkan dari aktivitas penambangan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau perhatiin ini BCA, BCF itu blockchain address, blockchain before. Jadi ini kita cari, tek, silang. Kalau Anda perhatiin angkanya selalu nyambung. Ya, inilah blockchain. Kemudian CS ini surat tugasnya, ini wallet address-nya Anda, ini nonce-nya, ini hashing-nya. Jadi kalau hashing-nya ini udah selesai, dihasilkan nonce dari Anda berapa, validator juga melakukan validasi di sini. Sama nih, hashing-nya sama pasti. Sama-sama SHA-256. Validator juga ngecek SHA-256-nya Anda sah apa enggak. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke bagian 3. Kita buka aja langsung biar nggak bingung. Oke, di sini. Jadi validator itu tadi kan kita bahas proses validasinya ya. Validasinya tuh dia melakukan apa aja sih? Pertama, validator memeriksa keaslian yang Anda minta tadi, kan kita kirim ke Anda tuh.
ya. Terus Anda kirim balikan ke kita dari panah hijau yang tadi kan yang dia gambar-gambar sebelumnya. Itu kita periksa. Nah, kita tuh punya teknologi yang namanya sertifikat ini hanya bisa dihasilkan melalui ASCGM 256. Anda browsing sendiri ASCGM 256 tuh apa? Dan Anda akan sadar ini nggak main-main gitu. ASCGM 256 karena apa, kalau kita pakai SA 256 untuk ngasilin sertifikat pakai SA 256 itu saya mesti tempered lagi kan. Kalau pakai bukan CPU yang super otomatis itu nggak akan kuat dan akan sangat bermasalah buat validator. Bisa-bisa penambangan Anda berhenti semua. Oke, saya cari solusi gimana kita pakai pakai teknik enkripsi yang lain, namun nggak kalah canggih, yaitu ASCGM 256. Ya, ketika ASCGM 256 ini menghasilkan sertifikat, saya demi kecanggihan yang mendekati itu saya tempered lagi ke model binary. Jadi udah jadi ASCGM 256, saya 2 kali nih sertifikat saya tempered lagi ke model binary. Dimana nanti kalau misalkan amit-amit, kalau misalkan sampai ada hacker masuk, dia nggak bisa rubah sama sekali itu. Bahkan kalau mau ngambil datanya pun nggak, susah, mestinya begitu ya. Kemudian, di mana kunci AS sertifikat ini, itu hanya saya yang tahu. Hanya saya seorang yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya saya aja yang tahu di sini. Bahkan nanti angel investor pun mungkin saya nggak akan kasih tahu gimana cara bukanya. Demi keamanan kita bersama. Gitu ya. Oke. Nah, validator juga akan melakukan pemeriksaan yang nomor 2. Validator juga akan memeriksakan SA256 yang tadi ini. Nih, nonce yang dari Anda sama nggak nonce yang dari saya? Validator. Terus hash-nya sama nggak? Kalau sama baru lulus. Gitu. Kalau ini ngecek apakah sertifikat yang Anda kasih ke kita tuh udah asli atau enggak dari kita. Pakai AS 256 ini. Pakai AS 256 ini. Gitu ya. Nah, validator nih yang tadi nomor 2 itu noncenya sama, hash-nya sama enggak? Nah, yang ketiga yang dilakukan adalah pemeriksaan apakah sertifikat tugas sudah dikerjakan sama penambang lain. Kalau misalkan sudah dikerjain, setelah melewati proses 1 dan 2 tentunya udah makan resource kita juga. Sama-sama nih Anda udah nambang, saya udah ngecek, tapi ternyata sertifikat sudah dikerjain sama yang lain, ya otomatis itu dibatalkan. Anda masuk dalam kategori merah, gitu ya. Ada pengembangan jaringan. Di slide ini dikatakan untuk menghemat bandwidth hanya 2 data terakhir, tapi di aplikasi itu saat ini kita kasih 3 ya. Kita kasih 3. Sekali bisa lihat data 3 penambangan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, pelepasan koin baru. Ini seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Koin baru itu diwakilkan dengan CN. Kalau yang C ini saya wakilin dengan gambar Celsius di aplikasi yang baru. Ini masih aplikasi model lama ya. Tapi nggak perlu khawatir, tujuannya sama, nggak begitu banyak berubah. Kalau Anda lihat, Anda akan tahu ini sama sebenarnya. Jadi gini, kita bahas poin pertama ya, yang untuk yang CN ini. Keybase tidak serta-merta dilepaskan dari angin. Jadi benar-benar memperhitungkan supply dan demand. Jadi apa yang Anda miliki itu milik Anda, terus demand-nya ketika proses penambangan terjadi, apakah proses permintaan penambangan ini tinggi, sedang, atau rendah. Gitu ya. Jadi benar-benar menerapkan hukum ekonomi supply dan demand. Nggak kayak seperti mungkin koin-koin yang lain gitu, yang cetaknya dari angin, total muncul 1 juta koin. Koinnya berapa? 500 juta koin gitu. Enggak. Dia di sini angkanya gede, 888 juta, 888.888 koin. Jumlahnya kita segitu 8 semua. Tapi itu tidak dilepas semua. Itu masih tanda petik di dalam tanah. Di dalam perut handphone Anda itu semua. Nggak bisa diambil tuh. Cara ngambilnya kan tadi nambang gitu ya. Cara ngambilnya nambang. Nah, itu nggak dilepas.
dilepas ketagihnya atau keambilnya itu lewat apa? Supply dan demand. Nah, rumusnya gimana? Ini rumusnya. 0,9 di nomor poin nomor 2, 0,9 koin akan dilepaskan ketika sirkulasi ditambang dan dibakar dengan rumus yang diwakilkan huruf C. Rasio pelepasan sama dengan B, sirkulasi ditambang dan dibakar, dibagi dengan A yang sudah dilepaskan kali 100%. Jika C mencapai angka 90%, dalam hal ini ya 90, otomatis 0,9, bukan 1, 0,9 akan dilepaskan. Jadi kita lepasnya tuh sedikit-sedikit gitu loh. Kita nggak mau lepas blok itu nggak ada. Nah, berdasarkan mekanisme tersebut, jika tidak ada penambangan, maka koin bar akan dibuat perlahan-lahan dari aktivitas apa? Burn. Aktivitas burn, bukan aktivitas yang dari angin toto muncul aja gitu, dia ketiup angin tanahnya toto muncul, enggak, ini dari aktivitas burn. Dia bakar tuh, dia burn. Gitu ya. Kayak tadi yang mungkin di video pelatihan itu, kalau Anda lihat, saya lupa menit keberapa, Anda akan lihat itu kebetulan aktivitas burn semua. Dan dia nambang, dia bakarin tuh koin di situ. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika aktivitas penambangan meningkat, maka koin secara otomatis akan dibuat berdasarkan aktivitas penambangan tersebut. Jadi kalau penambangannya tinggi, 0,9 masuk, 90% masuk, 0,9 kecetak. Gitu ya. Nah, ini ada kebijakan baru dari saya karena melihat situasi terakhir dalam pemeriksaan, pengetesan aplikasi seberapa intens gitu ya. Jadi ketika angka di 0,9 itu nggak baku. Jadi ada mekanisme itu ketika buffer memasuki 98% atau penambangan tinggi sekali, yang dilepas itu adalah 5, di sini nggak disebut ya. 5 koin itu untuk angka 95%, 10 koin itu di 98%. Di atas 98% ini terpaksa orang yang turun tangan. Yaitu mungkin saya dan angel investor akan discuss mau lepas berapa. Tentunya dengan memegang hukum ekonomi supply dan demand ini. Itu saya akan cetak mau lepas berapa. Jadi nggak ngasal langsung cetak, enggak. Untuk sampai ke orang pun yang lepas, dalam hal ini saya dan angel investor yang akan ngelepas koin, itu pun juga harus memperhatikan lewat dari 98%. Kalau enggak, itu sama aja dengan koin-koin yang lain yang dari angin toto muncul 500 juta. Udah dialokasiin buat developernya sekian, buat angel investornya sekian. Nah, kalau Anda lihat sendiri kan, itu validator juga jalan, bahkan di video aplikasi saya, yang buat angel investor aja koinnya masih 2000 kan. Itu benar-benar nambang. Jadi benar-benar hasil produksi. Dan saya yakin angel investor pun juga akan menghargai itu, karena itu memang dari hasil proses. Bukan hasil cetak langsung dibagi begitu aja, enggak. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sertifikat. Nah, kita ngomongin sertifikat, nih kan Anda ingat nih ada sertifikat ya. Nah, sertifikat pun juga ada mekanisme pelepasannya. Kembali lagi dengan supply dan demand. Kalau Anda boleh bayangkan sertifikat ini, sertifikat tugas ini ibarat ada satu lapangan besar, di atasnya itu ada kertas-kertas tertempel. Kertas-kertas yang nempel di situ, lembaran-lembaran kertas. Yang isinya ini adalah kertas itu ini, angka-angka ini. Jadi Anda milih gitu ya. Tapi sayangnya kertas itu bisa diperebutkan di kertas di satu wilayah itu bisa direbut bareng-bareng sama penambang-penambang yang lain. Jadi kalau pakai handphone yang jelek misalkan itu juga bisa dapat kalau pas dia milih lokasi tapi sepi, lokasinya nggak ada siapa-siapa di situ. Terus pas dapat lolos, itu bisa. Ini juga kejadian kan kalau nggak salah di Bitcoin dengan alat penambang biasa, jaringannya pas lagi kosong, mungkin power hash-nya juga lagi kosong, turun, maka Dehoki itu dapat berapa Bitcoin gitu. Saya lupa tuh. Ada kejadian kan dengan alat yang sedang, kelas sedang dapat ya.
Oke, saya lanjut lagi itu intermezzo aja. Kita bahas ya pelepasan sertifikat baru. Jadi ini nggak dicetak dari angin ya. Cetak dari anginnya itu kalau jumlah tugasnya itu rasionya itu sudah mencapai kurang lebih di 60%. Jadi A di sini itu mewakilkan jumlah tugas yang berhasil diselesaikan. B jumlah sertifikat yang disediakan saat ini. Terus rasio penggunaan A bagi B kali 100%. Ya. Jika C mencapai poin C, jika C mencapai angka 60%, kurang lebih kalau Anda bayangkan sepak bola itu kan tempat tanah kosong lapangan itu. Udah 60% itu udah mulai habis tuh. Ya kan? Sisa 40% orang udah mulai rebut-rebutan, apalagi kalau kita bayangkan secara fisik 60% itu kita-kita aja. Tapi kan juga ada lagi penambang baru masuk. Ini akan cepat habis nih sisa 40 sebenarnya. Akan cepat habis nih. Anda akan kemungkinan akan gali di daerah-daerah yang mungkin jadi rebutan di tempat-tempat yang sama gitu. Maka dari itu, setelah 60%, saya berinisiatif untuk membuat 10.000 sertifikat baru. 10.000 ya, saat ini 10.000 yang kemudian akan ditambahkan ke dalam B sebagai sirkulasi baru. Tujuannya apa? Kayak kita buka lahan baru gitu loh, buka lahan penambangan baru. Jadi kesempatan Anda bisa pindah tempat lah. Di sini udah penuh, pindah ke lahan baru gitu. Ya, itu pikiran saya aja sih. Menurut saya ini masuk akal karena kita udah praktekin sendiri dan memang sangat tidak nyaman dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi ketika memasuki angka di atas 50%. Mau saya kotak-atik programnya tetap aja. Kembali lagi kalau saya sering kotak-atik, ya zero trust Anda ke saya jadi hilang kan lama-lama kan. Kalau kayak gitu benar-benar zero trust jadinya, nggak percaya sama sekali. Bukan trustnya ya udah hilang, habis semua sudah. Jadi apa namanya, ya saya pikir sebaiknya oke 60% dilepas deh gitu. Nah, kita lanjut nomor 3. Berdasarkan mekanisme tersebut, tidak ada aktivitas penambahan sertifikat baru nggak akan dibuat. Ya, kembali lagi sertifikat baru bisa dibuat juga kalau ada aktivitas burn dan sudah masuki angka 60%. Semakin tinggi persentase JS, maka aktivitas penambangan koin Kbytes akan semakin sulit. Ini saya amini betul. Dan ini saya udah ngalamin. Gitu. Malah rating filenya saya di sini nih, rating file nih, YTF di sini nih. Nih, rating file saya udah lebih tinggi. Itu aja kelihatan kan. Itu kelihatan. Nih angkanya aja masih 53. Nih angka 53. Ini aja saya udah gagalnya lebih tinggi, jauh. Gitu. Nah, sekarang saya balikin lagi ke Anda. Anda mau nambang, udah membakar handphone, tapi gagal terus. Mau? Kalau mau saya bikin susah. Kalau nggak mau fair-fairan, pakai mekanisme yang sekarang udah ada. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Catatan penting ini kebijakan baru. Angka pelepasan sertifikat baru tidak baku di 1.500. Masih dapat disesuaikan lagi ketika buffer memasuki 60%. Permintaan penambangan tinggi sekali. Rencana pelepasan baru kurang lebih 10.000 ya. Sesuai dengan apa yang udah saya katakan di awal. Oke, kita lanjut. Nah, ini menentukan harga koin. Harga koin ini ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu harga fixed cost, itu dari internet, listrik, depresiasi, aktivitas marketing, pengembangan aplikasi, ya bisa jadi website, buka API baru, misalkan kayak begitu, itu juga butuh cost kan. Itulah fixed cost-nya. Sedangkan variable cost itu sendiri, fasilitas di dalam aplikasi seperti bus alat penambangan, ini sudah saya hilangkan. Saya ganti dengan penggunaan prosesor, ya, jadi bisa milih jumlah prosesor yang mau bekerja seperti apa. Nah, itulah variable cost. Terus faktor harga kegagalan dan keberhasilan yang akan mempengaruhi harga produksi per koin, ya. Kemudian tingkat kepercayaan dari angel investor, komunitas dan penerimaan koin di pasar terbuka atau exchange. Sorry, ini saya ralat bukan variable cost di sini sebenarnya bukan prosesor saya nggak masukin ke variable cost. Variable cost itu yang mempengaruhi adalah SA256-nya. Ya, level SA256 yang diwakili dengan gambar gear. Nanti Anda bisa lihat di situ. Oke. Sekarang kita masuk ke ini.
ke harga koin. Harga koin ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu fixed cost nomor 16, yaitu developer price nanti. Ini bisa bergerak. Saat ini saya menentukan di Rp100. Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kemudian variable cost seperti bus alat penambangan nomor 19. Di sini nanti akan saya hilangkan di sini. Ya, ini nggak kepake lagi. Akan digantikan dengan jumlah poin. Device score. Itu levelnya akan seperti itu. Kemudian juga penggunaan tingkat SA 256.20 ya, poin 20. Kemudian faktor harga kegagalan, keberhasilan mempengaruhi harga produksi per koin. Itu contohnya diwakili dengan nomor 18 ya, effort value. Kalau effort value kita lihat 17, 789, 789, burn, fail, sama koin berhasil ditambang. Inilah effort value. Kemudian dibagi dengan keberhasilan. Nilainya seperti ini. Ya. Terus tingkat kepercayaan dari angel investor, komunitas, dan penerimaan koin di pasar terbuka. Kurang lebih seperti inilah harganya untuk koin. Kembali lagi, ini akan berubah mengikuti kebijakan angel investor. Saya akan ngikutin mereka gitu. Jadi ini bisa saja berubah. Oke, kita lanjut ke keamanan data. Ini yang seperti saya udah bilang, sertifikat tugas dibentuk menggunakan AES 256 CGM ya. Ini dalamnya seperti ini. Dan ini kalau Anda perhatiin ini berubah-berubah angkanya. Tuh, nggak ada yang sama. Gitu ya. Dan ini rangkaian blockchain Kbytes menggunakan AES 256 dipasangkan dengan nonce dan hash. Ini buktinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk C++, saya pakai C++. Jadi kalau coding itu saya nggak bisa panas kalau buat saya. Kalau misalkan murni pakai Java itu message digest itu panas. Jadi saya harus pakai agak turun sedikit ke mesin, yaitu tadi Anda udah lihat sendiri. Dengan hasil output yang sama, mereka menghasilkan suhu yang jauh lebih rendah. Karena ternyata menggunakan metode message digest itu mengakibatkan ada biaya overhead untuk Java virtual mesinnya. Sedangkan kalau untuk menggunakan C++ itu biaya overhead Java virtual machine otomatis akan hilang. Dan itu sangat-sangat menghemat tenaga untuk handphone. Ini salah satunya kenapa dia bisa lebih dingin ya. Terus kalau di sini ini kan ada target difficulty segala macam ya. Jadi ini kalau Anda perhatikan di atas nih, ada task J in difficulty, di sampingnya ada jumlah prosesor. Nah, Anda kalau perhatiin di video saya sebelumnya sebagai pelatihan, di sini ada jumlah prosesor yang bisa digeser-geser kan, ada gambar kotaknya gitu, itu bisa digeser-geser. Nah, masuk ke faktor ini. Nah, pengerjaannya itu nanti dengan logika yang jauh lebih rumit lagi, akan dibagi ke dalam, misalkan Anda milih jumlah prosesor yang bekerja 5, ya cuma 5 doang yang kerja, 3-nya nganggur. Kalau misalkan prosesor Anda totalnya 8. Gitu. Kalau misalkan prosesornya ada 20, Anda pilih 20-20-20-nya bisa kerja semua. Kayak begitu. Ya. Jadi ini di sini di samping difficulty di coding yang baru itu atau generasi baru, dia ada jumlah prosesornya yang bisa ditentukan oleh Anda sendiri mau prosesornya aktif berapa gitu. Oke. Terus sebagai penutup ya. Ini Coin Kbytes dihasilkan dari produksi. Setelah Anda paham, saya harap Anda udah paham bahwa Coin Kbytes ini adalah hasil produksi elektronik level 1 sampai dengan level 5. Kita juga bisa buat itu sampai level 7 sebenarnya. Tapi teknologi sekarang itu baru sanggup sampai level 5. Ya. Dan termasuk dalam produk komoditas. Terus, Kbytes memiliki jaringan L1 sendiri. Karena saya berusaha untuk buat itu nggak ikut jaringan Ethereum, nggak ikut jaringan BNB, atau Polkadot misalkan, atau yang lain-lain, itu saya nggak ikut.
Saya coba penasaran sih awal-awalnya pengen bikin jaringan sendiri gitu. Aplikasi Keybase juga memiliki dompet elektronik sendiri yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk mengirim dan menerima koin kepada sesama penambang Keybase. Jadi aplikasi ini masih kepisah ya dari Trust Wallet karena masih bayi, mungkin belum dikenal gitu ya. Belum saya buka juga API-nya apapun. Jadi saat ini masih nambang sendiri untuk komunitas internal sendiri. Terus aplikasi Keybase dapat digunakan untuk beberapa perangkat. Bagi Anda yang memang ingin buka usaha mining pool atau punya minimal 4 handphone, otomatis aplikasi ini bisa digunakan untuk multi devices. Jadi satu alamat wallet punya 5 handphone buat nambang sama-sama, itu bisa. Gitu ya. Terus aplikasi harapannya untuk poin nomor 5, aplikasi Keybase mampu memberikan gambaran konsep proof of work dan membuktikan bahwa koin yang dapat ditambang ya, seperti Bitcoin, Ethereum gitu ya, itu tidak terafiliasi dengan aktivitas perjudian. Saya rasa ini perlu saya kasih tahu karena banyak orang awam tuh nggak ngerti. Bilangnya aktivitas perjudian, judi-judi, padahal sebenarnya enggak. Anda sudah memberikan handphone Anda untuk nambang dan hasilnya ada untuk produksi dari situ. Ya, mudah-mudahan aplikasi Angel Investor, mudah-mudahan Angel Investor dapat melihat ini dan aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai aplikasi perkenalan bahwa koin Keybase itu bukan perjudian, demikian juga dengan Bitcoin dan Ethereum atau koin-koin yang dapat ditambang ya. Itu benar-benar murni dari hasil produksi gitu ya. Untuk poin nomor 6 itu dapat menciptakan peluang bisnis baru ya di bidang usaha jasa rekening bersama. Kalau misalkan Anda mau buka nih, misalkan ada orang mau transferan tapi nggak saling kenal, bisa pakai jasa rekening bersama atau exchange. Exchange ini ya mudah-mudahan bisa menampung koin saya nanti gitu. Terus meningkatkan pendapatan penjualan SIM card ya dan ISP berdasarkan lokasi tertentu gitu. Jadi kalau misalkan lokasi tersebut misalkan yang nyala bagusnya itu XL lebih berkembang di sana. Karena aplikasi saya itu bekerja berdasarkan SIM card, tidak bekerja berdasarkan WiFi dan bekerja berdasarkan hotspot. Itu nggak boleh di saya, karena saya jaga supaya aplikasi ini nggak bisa di-hook dari luar. Intinya itu dulu. Sorry. Kemudian untuk nomor 3, demokratisasi aktivitas perangkat penambangan elektronik bagi setiap orang yang memiliki HP Android. Ya, jadi saya pengen itu orang bisa nambang secara bebas di mana aja, bagaimanapun. Ini bukan era zamannya kotak-kotak lagi, mesti teng-teng-teng-teng kayak CPU atau laptop. Kita nentengnya tuh handphone. Jadi kalau bisa nambang pakai handphone, buat saya tuh kayaknya tuh keren keren aja gitu, bisa nambang pakai handphone gitu loh. Terus usaha mining pool bersama yang tadi menyangkut ke nomor 4. Jadi kita bisa buka usaha mining pool bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya mining pool, terus mau teman-teman Anda mau ngikut, ya silahkan bukalah usaha mining pool. Siapa tahu bisa jadi rezeki juga nambahkan buat Anda dan keluarga. Nah, saat ini aplikasi Keybase itu memang belum buka web API karena kita butuh resources lebih, orang-orang yang mampu untuk di bidang web, terutama buat security web yang lebih mumpuni lagi dari apa yang saya sudah tahu gitu loh. Jadi kalau sampai web API ini dibuat gitu ya, maka yang berkembang tuh akan ke depan adalah di apps, kemungkinan besarnya adalah di apps, kemudian sama GameFi. Dan juga bisa yang lain, misalkan mungkin ada influencer bukan influencer atau guru atau apapun. Orang yang memberikan jasa dibayarnya pakai Keybase mungkin juga bisa. Gitu loh. Sebagai koin Keybase deh misalkan bayar jasanya pakai koin Keybase. Walaupun saya tekankan di sini bukan sebagai alat pembayaran yang sah ya, sebagai pengganti rupiah atau pengganti mata uang negara lain gitu, enggak. Tapi bisa aja mungkin dia mau diminta dibayar pakai Keybase, mungkin dia mau cairin buat
urusannya dia lagi gitu kan, bisa aja kayak gitu. Jadi begitu web API ini dibuka, banyak celah bisnis baru yang bisa berkembang dari yang udah ada sekarang. Bahkan kalau misalkan ada yang punya VGA card lebih banyak gitu ya, kalau saya dikasih kesempatan ke sana, mungkin saya bisa cari tahu caranya mengkoneksikan AI ke sini juga bisa, gitu loh. Apalagi koin ini kan memang bisa ditambang juga kan. Jadi masih banyak jalannya untuk berkembang. Gitu. Demikian akhir kata dari saya. Eh, saya rasa udah cukup ya, udah panjang juga penjelasan dari deep insight-nya. Mudah-mudahan Anda lebih mengerti apa itu Bitcoin, apa itu Kbytes, kenapa bukan judi, kenapa disebut sebagai produksi, kenapa dia disebut desentralisasi, Kbytes itu disebut desentralisasi, penambangan desentralisasi, tapi menggunakan DePIN juga, ada sebab-sebabnya juga kan di situ. Jadi Anda udah lebih mengerti, Anda paham. Nah, kalau Anda masih ragu, silakan kontak saya lewat Telegram atau bisa tanya langsung ke saya nanti lewat Telegram. Saya mungkin kita bisa diskus secara pribadi. Saya senang sekali untuk bisa diskus sama-sama mengenai perkembangan Kbytes ini. Akhir kata, terima kasih sudah dilihat, sudah ditonton, sudah sabar dengerin suara saya. Dan semoga kelak koin Kbytes ini mampu memberikan berkat untuk Anda semua, untuk kita-kita semua. Amin. Dan God bless. Thank you.